Malam ini, Revan dan Dita mengajak Renata bicara di ruang tamu keluarga. Setelah makan malam dengan keteguhan hatinya, Dita memulai pembicaraan dengan adiknya. Re, begini, sebenarnya ada sesuatu yang kami sembunyikan dari kamu. Tapi kami punya alasan untuk itu, dan melihat keadaan kamu sekarang yang sudah membaik, seperti kami sudah bisa mengatakannya. Dita berkata dengan bingung dalam menjelaskan kepada Renata, apalagi dengan melihat wajah bingung adiknya. Lalu Dita memandang suaminya meminta bantuan karena takut untuk mengatakan. Renata, kakak mau tanya, kamu tahu orang ini? Tanya Revan dengan memberikan selembar foto kepada Renata. Renata mengambil foto yang diberikan Revan dan terkejut setelah melihatnya. Walau waktu itu Renata hanya melihat sekilas orang itu, namun ia yakin kalau foto yang diberikan kakak iparnya merupakan foto seseorang yang dia benci sekarang ini, walau dia tidak mengenalnya. Namun kenapa Revan memberikan foto orang itu? Apa mungkin kakak iparnya sudah tahu kejadian itu? Batin Renata. Kenapa kakak menanyakan soal ini? Tanya Renata dengan gugup. Apa yang sudah dia lakukan terhadapmu? Tanya Revan langsung menghiraukan tatapan bingung istrinya di samping. Renata bingung harus menjawab apa atas pertanyaan kakak iparnya, karena dia juga bingung untuk menjelaskan kejadian itu, karena dia dalam keadaan tidak sadar saat itu. Kak, sebenarnya apa yang ingin kalian bicarakan? Tanya Renata langsung tanpa menjawab pertanyaan Revan. Ketika kamu pingsan, kamu bukan cuma kelelahan, tapi saat itu kandunganmu lemah. Ya, kamu hamil dan mungkin sekarang janin kamu berumur sekitar 8 minggu. Maaf, kami tidak berniat berbohong, tapi kami takut kalau kamu syok mendengarnya. Jadi apa benar dia orangnya? Tanya Revan langsung tanpa melihat wajah Renata yang semakin memias dan matanya mulai berembun. Kak, maafin Rere kak, Rere gak bisa jaga diri dan selalu menyusahkan kakak. Renata menangis dengan terseduh dan berlutut di depan kakaknya. Re, bangun. Kakak gak marah sama kamu sayang, seharusnya kakak yang minta maaf karena tidak bisa menjagamu dengan baik. Jadi bisa kamu cerita semuanya agar kakak tahu apa yang sudah terjadi. Tanya Dita dengan air mata yang mulai jatuh, melihat adiknya yang menangis terseduh dengan bersimpuh di hadapannya. Renata mulai menceritakan semua, mulai dari dia menemukan surat di lemari kakaknya, sampai dia yang menyembunyikan diri karena sesuatu yang menimpanya. Kenapa kamu gak tanya sama Dita soal surat itu? Dan kamu juga Dita, kenapa kamu tidak membuang surat itu? Tanya Revan kepada dua kakak beradik itu yang sama-sama menangis. Rere terlalu takut untuk mendengar kebenarannya, kata Renata dengan menunduk. Seharusnya kamu tanya kakak dulu, Re. Memang kami awalnya menikah kontrak, tapi kami sudah mengakhiri semuanya setelah kami sadar bahwa kami saling mencintai. Buktinya sekarang kakak hamil. Mungkin memang salah kakak yang lupa untuk membuang surat itu. Tapi seharusnya kamu tanya dulu dengan kakak, tidak dengan melampiaskan ke tempat seperti itu, kata Dita menjelaskan kepada Renata yang memeluknya erat. Kalian tidak salah, tapi ini salahku. Laki-laki itu namanya Kevin dan dia sangat membenciku, walau aku tidak tahu alasannya dan sepertinya dia memanfaatkan Renata untuk menghancurkanku. Maaf karena masalahku kamu yang harus menerima semua penderitaan ini. Jadi bagaimana sekarang Renata? Apa rencanamu? Tanya Revan. Walau dia hadir karena kesalahan, tapi dia adalah anugerah aku. Aku akan merawatnya apapun yang terjadi, kata Renata dengan mengelus perutnya. Apakah Kevin harus tahu masalah ini? Karena bagaimanapun dia harus bertanggung jawab. Walau memang aku tidak setuju kamu menikah dengannya, tapi kamu harus memikirkan masa depan anak kalian dan kamu tenang saja, karena kakak akan menjagamu dari Kevin.
kalau dia mau berbuat hal yang lebih buruk dari ini? Tanya Revan dengan tidak yakin. Jujur, Renata tidak mengenal laki-laki itu. Tapi jika yang Kak Revan katakan tentangnya benar, apa tidak jadi masalah kalau kita berurusan dengannya? Aku takut kalau dia berniat buruk dengan kakak, dan Rere juga tidak yakin dia mau menerima anak ini, Kak. Renata mengatakan pemikiran yang dia takutkan. Aku akan mencoba menemui Kevin dan berbicara dengannya tentang masalah ini. Kamu tenang saja, kakak akan selalu menjagamu. Jangan terlalu dipikirkan, itu tidak baik untuk kandunganmu jika kamu stres dan banyak pikiran. Jadi, bisakan kamu percaya dengan kakak? Tanya Revan kepada Renata yang terkejut dengan perkataannya. Kak, bisa kan kita untuk tidak berurusan dengannya? Rere agak takut dengannya, ucap Renata dengan wajah yang semakin pias. Re, bukan kita yang memulai semua ini, tapi memang seperti dia yang menginginkan untuk memulai semua masalah ini. Biarkan kakak untuk menemuinya dulu, dan setelah itu kita bisa lihat nanti bagaimana yang dia inginkan sebenarnya. Revan mencoba meyakinkan Renata. Sayang, kamu yakin untuk menemui laki-laki itu? Bagaimana kalau aku ikut? Tanya Dita. Jangan sayang, biar aku saja. Aku gak mau kamu kelelahan. Lebih baik kamu dan Renata di rumah. Kalian berdua sekarang sedang mengandung. Seperti yang aku bilang tadi, aku gak tahu niat Kevin. Kalau kamu ikut, takutnya Kevin akan menyakiti kalian. Jadi biarkan aku dulu yang menemuinya, kata Revan meyakinkan istrinya dan memandang perut besar istrinya. Pagi ini Revan langsung menuju kantor Kevin karena dia mendapatkan info dari bawahannya kalau yang dia minta untuk mencari keberadaan Kevin, dan dari info tersebut dia bisa tahu bahwa Kevin pagi ini masuk ke kantornya setelah hampir sebulan tidak terlihat di kantor tersebut. Revan langsung menaiki lift menuju ruangan Kevin. Mungkin kedatangannya akan membuat Kevin terkejut. Revan langsung menuju ruangan Kevin tanpa mendengar seruan dari sekretaris yang baru saja dia lewati. Maaf Pak Kevin sedang ada tamu, cegah sekretaris kepada Revan. Namun Revan tetap menuju pintu ruangan Kevin dan langsung membuka tanpa mengetuknya, karena menurutnya orang seperti Kevin tidak cocok untuk mendapat keramahannya setelah apa yang dia lakukan pada keluarganya. Revan tidak terkejut melihat kelakuan Kevin yang memang buruk menurutnya. Bahkan di kantornya saja dia bisa melakukan tindakan yang menurutnya tidak cocok untuk dilakukan di ruangan kantornya. Aku tidak tahu bahwa kamu bisa melakukannya di sini, ucap Revan mencemooh sepasang insan yang melupakan di mana mereka karena aktivitas yang mereka lakukan. Kevin memandang orang berbicara dan menyuruh seorang wanita yang duduk di pangkuannya untuk keluar dan memperbaiki pakaian kerjanya yang berantakan. Ini hidupku, untuk apa kamu ikut campur? Atau kamu juga mau ikut bilang bilang saja aku tidak keberatan, kata Kevin. Sungguh memalukan. Bukankah seharusnya kamu minta maaf karena sudah mencemari mataku? Bahkan ini masih pagi, kata Revan mengejek. Jadi mau apa kamu kesini pagi-pagi sekali dan dengan tidak sopan langsung masuk ke ruanganku, bahkan mengganggu aktivitasku, tanya Kevin. Apa yang kamu rencanakan sebenarnya? Tanya Revan dengan memberikan tatapan tajam kepada Kevin. Apa maksudmu? Tanya Kevin yang bingung dengan pertanyaan Revan. Apa tujuanmu mendekati Renata? Teriak Revan dengan ramah. Teriak Revan dengan marah. Kevin yang awalnya kesal, tiba-tiba tersenyum dan menunjukkan seringainya melihat kemarahan Revan yang jarang dia lihat. Menurutmu? Kata Kevin masih dengan seringan di wajahnya. Bersambung.